Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Anur Rahman Hidayat dengan NIM 162. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari modul 1 PEMSIS, yaitu pemrograman visual. Baik, kita langsung saja ke kasusnya. Nah, di sini ada kasus 1. Buatlah aplikasi sederhana iframe form yang terdiri dari 3 buah label yang menampilkan nama, NIM, dan program studi. Nah, berikut ini adalah aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Jika harus buat dari awal, takutnya waktunya sangat lama. Jadinya saya buat terlebih dahulu, baru di video. Baik, langsung saja di sini kasus 1. Maksud saya ini kasus 1. Maaf. Ini hanya menampilkan nama, NIM, dan program studi. Nama, NIM, dan program studi. Mana program studinya ini adalah berupa combo box ya. Baik, saya coba langsung run seperti ini. Nama, seleksi nama, NIM, tekan nama saya Nur, NIM-nya ini ya, saya sistem informasi. Oke, mungkin sudah cukup untuk kasus 1, yaitu lanjut ke kasus 2. Ini adalah pemberian nama. Maaf. Kasus 2 ini buatlah aplikasi sederhana dengan menggunakan JForm, JLabel, dan button. Pada saat button 1 ganti dengan nama tampil. Nah, button satunya berarti tampil, yaitu ini. Pada saat button 1 diklik, maka akan menampilkan teks latihan kedua pada form. Kemudian teks akan menghilang dengan menekan tombol button 2, yaitu dengan nama hilang. Ini ya. Selanjutnya maaf. Selanjutnya ulangi kasus 1 sehingga semua teks menjadi muncul dan hilang. Nah, di sini di kasus 1 kan terdapat nama, NIM, dan jurusan. Mungkin saya langsung run. Di sini nama saya Anur, NIM-nya ini saya sistem informasi ya. Saya klik tampil di sini. Nah, kemudian namanya Anur, NIM-nya 162, jurusan sistem informasi. Nah, ini sesuai dengan yang dipilih atau yang diinputkan. Sini saya coba klik hilang. Nah, maka semuanya akan reset atau hilang. Saya coba sekali lagi. Enggak 66 misal. Nah, ini Rohman 166 sistem informasi. Hilang. Nah, baik, mungkin sudah cukup penjelasan yang dari kasus 2. Lanjut ke kasus ketiga. Buatlah aplikasi untuk menghitung biaya penginapan dengan GUI sebagai berikut. Nah, di sini ada menu bar ya, yaitu pilihan, dan setelah diklik pilihan ada kosongkan ini. Di sini ada nama penyewa, alamat asal, periode, cicilan, fasilitas, dan hitung biaya.
seperti ini. Saya run saja langsung. Sini juga title-nya juga saya samakan. Kemudian di sini ada pilihan. Nah, di sini ada kosongkan ya. Ini nama penyewa, kasih Anur, nama alamat asal, Surabaya, periode, bulanan, pilihan, ini harganya ya, fasilitas, misalkan kipas angin, televisi deh. Ini bisa, ini cuma berupa tampilan saja yang tidak ada efeknya jika diklik hitung biaya. Ini mungkin bisa disebut dengan aplikasi sederhana saja. Oke, lanjut ke tugas. Mana di sini nomor 1, saya namakan tugas 1 di sini, buatlah sebuah GUI Java sebagai berikut. Seperti ini contohnya. Keterangannya, masukkan komponen dalam panel. Jangan memasukkan langsung komponen dalam frame. Yang kedua, tidak ada aksi saat menekan tombol. Nah, lihat tambahan di sini. Berikan border pada panel. Ini bordernya. Munculkan window di tengah-tengah layar saat aplikasi dijalankan. Jadi saat ini di run, window-nya itu akan tampil di tengah, bukan di pojok sini. Lalu berikutnya tambahkan menu bar pada frame. Pada menu bar terdapat menu pilihan, dan dalam menu pilihan tersebut terdapat menu item kosongkan. Seperti di kasus 3 tadi ya mungkin. Mungkin saya langsung run. Nah, sebelumnya saya menggunakan kode seperti ini. Saya coba cari-cari di YouTube, di Google, ternyata menggunakan kode seperti ini untuk menampilkan window di tengah itu worth it. Jadinya saya pakai saja kode ini. Baik, saya coba scroll dulu. Mungkin hanya itu saja yang dapat dijelaskan. Kita coba run langsung. Nah, seperti ini. Nama, umur, ini ya. Nama, umur, lalu proses, hapus. Oh, bukan hapus ini. Mohon maaf. Bukan. Nah, seperti ini proses kosongkan, lalu di sini ada nama, umur, lalu kurang hapusnya, mohon maaf. Desain, kita tambah button di sini. Hapus, mohon maaf saya lupa Kak. Mungkin sudah run lagi. Nah, sudah, setelah di run, window-nya akan tampil di tengah ya. Jadi sesuai dengan latihan tambahan ini, yang poin kedua. Oke, lalu di sini ada pilihan kosongkan. Oke, sesuai dengan poin ketiga. Poin pertamanya ini border. Oke, mungkin saya kira cukup. Lanjut ke tugas 2-nya. Buatlah aplikasi GUI dengan bahasa pemrograman Java sesuai dengan rancangan berikut. Memiliki satu buah jendela. Dalam jendela tersebut terdapat
Poin ke-1, label bertuliskan nama dan NIM. Sini saya sudah buat label nama dan NIM. Dapat button bertuliskan increment. Nah, di sini increment. Selanjutnya, setiap kali button increment ditekan, nilai yang ditampilkan oleh label akan bertambah 1. Jadi setelah button increment ini diklik, di sini akan misalkan 1 increment. Jadi yang sebelumnya 1 akan menjadi 2. Selanjutnya, nilai maksimal yang dapat ditampilkan oleh label adalah 127. Nah, misalkan 126. Nah, increment. Nah, otomatis di sini akan menjadi 127 kan? Iya. Menjadi 127. Nah, apabila saya increment lagi 127, ini tidak bisa. Akan tetap 127 sesuai dengan ketentuan poin terakhir ini ya. Baik, saya perlihatkan sedikit codingannya. Nah, di sini pertama-tama saya membuat variabel integer yaitu name, hasil, dan yang terakhir increment. Nah, sebelumnya saya membuat nama dan hasil 1 ini untuk di label namanya. Jadi saya pikir-pikir lagi, nama kan pada umumnya berupa string bukan integer. Jadi saya jadikan komen saja namanya ini ya. Nah, yang dipakai hanya name ya, yang diproses di increment hanya name. Menurut saya itu lebih masuk akal. Oke, lanjut. Kemudian ada variabel name di sini yaitu integer dalam kurung name. Name itu variabel dari desainnya yaitu ini. Nah, variabelnya name dari name jadi name. Lalu getText ini untuk mengambil nilainya ya yang ada di kotak ini, yang ada di masukan name ini. Selanjutnya saya buat increment, yaitu variabel increment itu sebagai penanda aja kalau tombolnya itu increment, jadi saya namakan variabel increment. Saya tuliskan 1 di sini karena di ketentuannya ini akan bertambah 1. Saya buat variabel yang bernilai 1. Baik, ini tidak usah karena saya tidak jadi, di komen saja. Selanjutnya hasil 2, dimana hasil 2 ini untuk mengeksekusi penambahan nilainya. Jadi name yang tadi yang pertama saya masukkan, lalu ditambah increment yaitu 1. Jadi selanjutnya jika diklik tombol increment seperti ini. Nah, seperti ini, jika diklik tombol increment, maka akan muncul hasil 2, di mana hasil 2 ini adalah name, yaitu nilai awal yang saya masukkan, lalu ditambah 1. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Selanjutnya di sini ada if, itu perkondisian, di mana kalau name ini di labelnya itu di kotaknya ini itu lebih dari 127, maka akan menampilkan sebuah notifikasi yaitu nilai maksimum 127. Di sini error ini hanya untuk judulnya ya, judul notifikasinya. Setelah itu, sesuai dengan poin terakhir, nilai maksimal yang dapat ditampilkan oleh label adalah 127. Maka
Maka di sini saya set teksnya 127. Jadi otomatis jika lebih dari 127 di increment sampai lebih dari 127, maka akan kembali ke nilai 127. Biar tidak lama, saya run saja programnya. Nama ini misalkan saya namakan inilah, tapi tidak berpengaruh, ini ya, tidak akan berubah. Nah, di name ini misalkan 100, nah, increment, nah, akan bertambah 1. Nah, itu dengan seterusnya. Kita coba auto klik. Nah, setelah 127 di increment kan jadi 128. Nah, di sini otomatis akan menampilkan notifikasi error, yaitu nilai maksimal 127. Klik OK, nah, akan kembali ke 127. Kita coba lagi. Nah, sini 128 tapi error. Oke, nah, kalian kembali ke 127. Mungkin sudah cukup penjelasan dari tugas nomor 2. Kemudian lanjut yang ketiga. Buatlah aplikasi GUI dengan bahasa pemrograman Java sesuai dengan rancangan berikut. Nah, memiliki satu buah jendela, sudah. Dalam jendela tersebut terdapat setiap kali klik di sini, setiap kali button klik di sini ditekan, nilai yang ditampilkan oleh label akan bertambah 1. Kurang lebih sama kayak tugas yang nomor 2 tadi ya. Jadi saya buat klik di sini besar. Nah, di sini label ini untuk menampilkan nilainya, lalu reset ini untuk reset ya. Nah, di sini sesuai dengan poin terakhir. Ketika tombol reset ditekan, nilai akan ditampilkan kembali ke nilai awal yaitu 0. Nah, nanti di sini akan otomatis 0 jika menekan reset. Baik, mungkin mempersingkat waktu, sebelumnya saya memperlihatkan codingannya dulu sebentar. Kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, saya membuat variabel integer A, B, dan klik. Klik ini hasil. Oke, di sini get text-nya mengambil nilainya, kemudian B ini adalah 1 karena akan ditambah 1 sesuai dengan syaratnya. Lalu klik sama dengan A plus B, ini sama dengan hasil ya. Lalu di sini untuk menampilkan di kolom itunya, saya namakan L1 di labelnya sini, di ini ya. Jadi saya rename variabelnya menjadi L1. Selanjutnya di sini tombol reset. Tombol reset ini mohon maaf. Nah, jika ditekan, nah, maka saya set teksnya menjadi 0 sesuai dengan permintaan soal, yaitu menjadi nilai awal yaitu 0. Mungkin saya langsung run saja. Sini, klik di sini. Error ya kalau langsung diklik. Tapi saya harus masukkan nilai terlebih dahulu. Misalkan 12, klik di sini, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Apabila di reset, maka akan kembali 0. Klik lagi, reset. Baik, mungkin sudah cukup penjelasan dari saya dari modul penjelasan saya di modul 1 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon dimaklumkan, saya juga proses belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.